Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Aku Rindi Miasari yang akan menemani kamu beberapa menit ke depan. Dalam video ini aku mau menyampaikan sedikit informasi nih mengenai materi umat Islam dan pengembangan iptek. Teman-teman, tahu tidak kalau teknologi informasi merupakan salah satu ciri dari globalisasi? Juga, melalui teknologi informasi, Islam dicitrakan oleh masyarakat barat sebagai agama yang suka melakukan aksi kekerasan, anti toleransi, suka mengintimidasi dan agresor. Seorang pakar teknologi, Mukhtar Bukhari, mengatakan bahwa globalisasi akan mewarnai seluruh kehidupan di masa mendatang, dan sebagai akibat dari globalisasi akan melahirkan gaya hidup baru yang mengandung ekses-ekses tertentu seperti materialisme, sekularisme, hedonisme, anti Tuhan, dan sebagainya. Globalisasi juga bisa membuat orang menjadi mudah dan praktis, mampu membantu pekerjaan manusia seperti perkembangan iptek. Kemajuan iptek mempunyai pengaruh signifikan terhadap cara berpikir, bersikap, maupun tingkah laku manusia. Dari dimensi yang satu, kemampuan iptek membuat manusia lebih sempurna dalam menguasai, melestarikan, dan mengelola alam untuk kepentingan serta kesejahteraan hidup mereka. Tetapi pada sisi lain, kemajuan iptek justru menimbulkan dampak samping yang kurang menguntungkan, bahkan mengancam kehidupan mereka. Misalnya, polusi biologi, kimia, perusakan, indikasi semakin merosotnya nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Rum ayat 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Ayat ini jelas menjelaskan bahwa terjadinya kerusakan di belahan bumi akibat dari ulah perbuatan manusia. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka ia hanya dapat meraihnya dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang inginkan kedua-duanya, juga harus dengan ilmu. Pernyataan ini memuat pesan moral Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu sebagai benteng hidup dalam kancah percaturan era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masa ini bisa disebut sebagai peradaban masyarakat informasi. Informasi menjadi kebutuhan primer dan bahkan menjadi sumber kekuasaan. Sebab informasi dapat memengaruhi dan mengendalikan pikiran, sikap, serta perilaku manusia. Ada pendapat bahwa siapa yang dapat menguasai informasi ialah pengendali serta penguasa dunia. Nah, pertanyaannya, apakah ada seseorang atau negara muslim yang menguasai informasi? Jika tidak ada, maka bisa jadi kita terus menjadi bahan pemberitaan yang selalu dipojokkan. Hal ini karena kita sebagai muslim termasuk lemah dalam penguasaan teknologi informasi. Berikut ini, Rindi akan menyebutkan beberapa sisi kelemahan kita sebagai seorang muslim. Pertama, Islam lemah dalam penguasaan IT. Pada era informasi ini, arus informasi dunia dikuasai dan dikendalikan oleh non-muslim yang memandang Islam sebagai musuh yang harus dihancurkan. Mereka menggunakan sarana informasi untuk mengangkat isu-isu global dan kepentingan mereka sendiri, seperti isu hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan hidup, terorisme, dan lain-lain. Sedangkan umat Islam tidak mempunyai media massa yang memadai untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai Islam atau membela kepentingan agama serta umat. Yang kedua, adanya pemojokan terhadap Islam, yakni pemberitaan yang tidak seimbang dan memojokkan Islam di dunia internasional agar dunia membenci dan memandang negatif kepada Islam. Di samping itu, media massa kaum kafir gencar mensosialisasikan nilai-nilai, pemikiran, dan budaya mereka ke dunia Islam agar pola pikir dan gaya hidup umat muslim bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, fobia terhadap Islam, yakni adanya pengaruh dari pemberitaan yang terus memojokkan dan mengopinikan Islam mengakibatkan terjadinya fobia terhadap Islam.
Penyakit ini pernah ditularkan oleh kaum kafir Quraisy. Ketakutan yang menimbulkan rasa benci terhadap Islam yang berasal dari ketidaktahuan mereka tentang Islam. Dan lebih dari itu, mereka khawatir dengan Islam sebagai agama yang memiliki potensi mengancam kelangsungan hidup. Boleh jadi jika sekarang wajah Islam terkesan menakutkan. Di samping karena banyak umat yang tidak melaksanakan Islam secara baik dan benar, juga terutama akibat keberhasilan propaganda kaum salibis Zionis lewat jaringan media massa yang mereka kuasai. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Semoga sedikit ilmu yang Rindi sampaikan bisa nambah wawasan teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.